Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GBK Semangat Pinang edisi Senin 18 September 2023. Kembali bersama saya Guru Injil Filemon memasuki Matius episode yang ke-44. Dalam episode kali ini saya akan menjelaskan dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34. Pengajaran dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mereka jangan khawatir akan hidup mereka, akan apa yang hendak mereka makan atau minum, dan jangan khawatir tentang apa yang akan mereka pakai. Nah saudara, mari kita berdoa sebentar. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu ini Tuhan, karena dalam kehidupan sehari-hari kami yang masih sering khawatir, kami mencemaskan akan hari esok. Berikanlah ketenangan hati lewat kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami iman untuk meyakini apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Mu ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perkataan Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang adalah orang Yahudi, orang Israel yang saat itu sudah beratus tahun tidak memiliki kerajaan yang merdeka. Karena dosa nenek moyang mereka, kerajaan Yehuda itu telah runtuh dan bait suci sudah pernah dihancurkan. Kemudian atas izin Tuhan, atas anugerah Tuhan pada zaman Nehemia dan Ezra, bait suci itu dibangun kembali dan Yerusalem kembali berdiri. Tetapi secara politik, bangsa Israel atau orang Yahudi tidak memiliki pemerintahan atas bangsanya. Mereka selalu berada di bawah jajahan bangsa asing. Dan pada zaman Tuhan Yesus, mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka tidak lagi menikmati anugerah berkelimpahan berkat Tuhan secara jasmani, kebebasan untuk mengelola tanah seperti yang dialami oleh nenek moyang mereka di zaman raja-raja atau setelah zaman Yosua menaklukkan negeri Kanaan itu. Jadi, masalah kekhawatiran tentang makanan, pakaian, itu adalah hal yang cukup lumrah pada saat itu. Sebab mereka berada di bawah jajahan Romawi yang bertangan besi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah saudara, kalimat Tuhan Yesus ini tidak bisa kita lepaskan dari perkataan sebelumnya, pengajaran sebelumnya yang sudah kita bahas di minggu lalu. Mengapa Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu? Karena, ya diawali, karena itu. Karena apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon secara bersamaan. Kamu harus memilih salah satu. Dan ini, saudara, seharusnya mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini kepada sejarah bangsa mereka. Allah sebetulnya berjanji untuk memberkati mereka, panjang umur, diberkati Tuhan di negeri yang Tuhan karuniakan kepada mereka, asalkan mereka setia kepada Tuhan. Tetapi sejarah bangsa Yehuda menunjukkan bahwa bangsa Israel sering tidak setia kepada Tuhan. Mereka lebih mengasihi dunia ini, berkat-berkat Tuhan, atau hal-hal yang duniawi, jasmania, sehingga mereka menyimpang dengan ikut menyembah kepada dewa-dewa asing yang mereka pikir bisa memberikan berkat selain dari Tuhan Allah Israel. Dan itulah sebabnya pada akhirnya Tuhan Allah menghukum mereka dengan cara mencerai-beraikan mereka dari negeri mereka ke pembuangan. Jadi karena itu aku berkata kepadamu, karena kamu tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Entah kamu mengabdi kepada Allah dengan segenap hati, atau kamu tidak mengabdi dengan segenap hati dan kamu mengabdi kepada ilah yang lain. Karena kalau kamu mengabdi kepada Allah yang benar, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Nah, saudara, Tuhan Yesus menarik perhatian para murid dengan menjelaskan dengan dua jalur, ya. Yang pertama dia berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Karena ini berbicara kebutuhan primer, makan dan minum itu esensial
untuk bisa hidup. Lalu Tuhan Yesus melangkah kepada kebutuhan yang lebih sekunder. Ya, janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, yaitu pakaian dan juga perhiasan. Jadi, kebutuhan primer itu makanan dan minuman dikontraskan dengan hidup. Ya, hidup itu lebih penting daripada makan dan minum. Dan kebutuhan yang sekunder, pakaian, perhiasan, itu dikontraskan dengan tubuh. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lalu Tuhan Yesus memberikan dua perbandingan ya antara makanan, minuman dengan hidup dan pakaian dengan tubuh. Yang pertama adalah pandanglah burung-burung di langit, ayat 26, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi Tuhan Yesus memberi perbandingan antara kamu atau kita manusia dengan burung yang hidup, yang liar, yang tidak punya rencana jangka panjang. Burung-burung tidak pernah menabur, mereka tidak membangun lumbung untuk menyimpan persediaan makanan. Mereka mencari makanan sehari demi sehari, dan mereka itu Allah Bapa peduli, Allah bahkan menyediakan untuk mereka. Kalau begitu, betapa Allah lebih peduli lagi akan kehidupan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan yang Allah Bapa punya rencana untuk menebus dosa-dosa manusia ini agar boleh menjadi anak-anaknya dengan pengorbanan anak tunggalnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebetulnya dalam kata-kata aslinya adalah dapat menambah sekubit saja atau sehasta pada tinggi dirinya. Poinnya adalah Bapa akan memelihara hidup kita. Dia akan menyediakan kebutuhan primer kita. Lalu kemudian kepada kebutuhan sekunder pakaian, ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebuah perkataan yang tentu akan mengejutkan para pendengar pertama. Sebab Salomo adalah raja yang terkaya dalam sejarah Israel. Bahkan lebih kaya dari ayahnya Daud. Ya, saya akan bacakan sedikit kisah daripada Salomo ini. Dikatakan, ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya. Lalu dia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Dan seterusnya, saudara. Jadi kekayaan Salomo adalah kekayaan yang luar biasa, berlimpah. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata, Salomo dalam segala kemegahannya tidak seindah dari bunga dari rumput yang tumbuh liar di ladang. Ya, karena saudara, rumput liar itu adalah ciptaan Tuhan yang hidup, yang sangat rumit. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengkontraskan dengan kekayaan Salomo yang adalah hasil karya manusia. Bunga di ladang, bunga bakung di ladang itu adalah desain atau ciptaan Allah yang hidup, dan bunga bakung itu hidup. Nah, ini dikontraskan dengan tubuh kita. Ya, itulah mengapa Tuhan Yesus mengatakan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sebab tubuh kita itu jauh lebih rumit, lebih kompleks dibandingkan dengan rumput, ya, bunga bakung di ladang. Saudara, kalau kita belajar biologi, memang tubuh manusia itu bukanlah tubuh yang superior di satu bidang.
Misalnya, mata kita itu termasuk mata yang hebat karena bisa melihat entah berapa triliun warna atau miliar warna. Saya lupa data persisnya. Dan jangan tanya saya bagaimana para ahli menghitung jumlah warna yang bisa dilihat oleh mata kita. Kalau dikontraskan dengan binatang tertentu yang hanya bisa melihat dengan warna tertentu saja, mata kita jauh lebih baik. Tetapi saudara, mata kita bukanlah yang terhebat di dunia hewan, ya. Karena di dunia hewan ada banyak binatang lain yang matanya jauh lebih hebat dari mata kita. Elang, raja wali, keluarga dari burung hantu. Tetapi mata yang tercanggih menurut para ahli adalah satu jenis udang yang punya pukulan sekuat peluru, ya. Nah, itu katanya matanya adalah mata yang tercanggih yang ada di dunia ini, yang diketahui oleh para ahli. Juga hidung kita bukanlah hidung yang tercanggih, ya. Hidung kita berfungsi dengan baik, tetapi kalah dengan anjing atau dengan beruang yang bisa mencium bau dari jarak puluhan kilometer. Luar biasa sekali penciuman dari beruang itu. Tetapi saudara, meskipun tidak ada dari anggota tubuh kita itu yang superior bila dibandingkan dengan hewan, ya, kaki kita kalah dengan kaki kuda, cheetah, dan lain-lain. Tapi secara umum tubuh kita ini generalis, artinya bisa mencapai keahlian-keahlian yang tidak bisa dilakukan oleh binatang. Mungkin kita bukan pelari tercepat di planet kita, tetapi kita mampu menciptakan alat yang menolong kita berlari atau berjalan lebih cepat daripada cheetah. Mungkin kita tidak mempunyai sayap untuk bisa terbang seperti Raja Wali, tapi dengan tubuh kita, kita mampu mendesain, membuat. Sekarang sudah ada pesawat. Jelas elang tidak mampu menandingi kecepatan pesawat jet manusia. Nah, jadi dengan kata lain, tubuh manusia itu meskipun bukan yang terhebat di bidangnya, tetapi mampu untuk menciptakan atau membuat dengan akal budinya hal-hal yang melampaui apa yang hewan-hewan itu bisa lakukan. Nah, itulah mengapa dikatakan kita itu lebih berharga, ya. Allah mendandani kita dengan kemampuan. Tuhan Yesus mengatakan, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita mungkin heran mengapa Tuhan Yesus mengatakan rumput di ladang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Kita perlu ingat pada masa itu mereka tidak punya kompor gas. Mereka setiap hari perlu memasak itu, perlu bahan yang mudah terbakar untuk memulai api, ya, di dalam tungku. Dan biasanya dipakai adalah rumput dipetik, dikeringkan dan dipakai untuk sebagai pemicu api itu. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini. Rumput adalah hal yang paling murah, yang mudah ditemukan untuk memulai api sebelum membuat api yang besar. Kemudian Tuhan Yesus menyimpulkan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ini mengingatkan kepada pendengar mula-mula bahwa bangsa mereka karena mencari kekayaan lewat dewa-dewi asing, mereka mengalami keadaan yang menderita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ayat 33. Maka semuanya itu, kebutuhan primer dan sekunder itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berbeda kalau kita mencari kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak mencari kerajaan Allah. Mungkin kita untuk sementara waktu bisa mendapatkan kebutuhan primer dan sekunder itu, tetapi kita akan kehilangan nyawa kita, akan kehilangan jiwa kita. Bahkan seperti yang dialami oleh orang Yahudi, mereka kehilangan kemerdekaan mereka karena Tuhan menghukum. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan primer dan sekundermu akan Bapa pelihara, akan dicukupi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam kata-kata aslinya sebetulnya kalimat ini punya
kalau saya artikan begini ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kejahatannya sendiri. Jadi mungkin maksud Tuhan Yesus adalah karena penderitaan atau kesusahan itu adalah akibat dari dosa manusia, efek dari kutukan Allah kepada manusia karena dosa manusia. Cukup sehari ada kesusahannya untuk sehari. Nah, jadi saudara, ketika kita mendengar ayat ini, mari kita jangan lupakan konteksnya, bahwa pendengar mula-mula adalah orang Yahudi yang dulunya dijanjikan dan diberkati Tuhan, asalkan mereka setia kepada Tuhan. Tapi karena mereka tamak akan uang, mereka tamak akan kekayaan dunia ini. Dengan kata lain, mereka mencintai mamon, hati mereka ada pada harta mereka, yaitu di mamon. Sehingga mereka mengalami hukuman dari Tuhan yang keras, mengalami ketidakmerdekaan. Tuhan Yesus datang dalam konteks itu untuk memerdekakan mereka dari perbudakan, perhambaan dosa, pengabdian kepada dunia ini, untuk dipulihkan kepada pengabdian kepada Allah. Dan Tuhan Yesus memang tidak menjanjikan berkat yang melimpah atau teologi sukses di dunia ini, tapi Tuhan menjanjikan akan memelihara. Tetapi jangan lupa, sebagai umat Tuhan di tengah dunia ini kita akan menderita aniaya. Bahkan Tuhan Yesus tidak segan-segan ya, di perikop yang lain tidak segan-segan mengatakan akan ada orang-orang yang diserahkan untuk dibunuh karena namaku. Tapi kalau itu terjadi, jangan sedih, jangan khawatir. Itu adalah bagian dari salib yang harus kamu pikul, tetapi Bapakku menyediakan tempat, aku menyediakan tempat bagimu di surga yang kekal. Jadi memang ada pergeseran dari berkat jasmani kemakmuran kepada bangsa Israel pada masa itu dengan pergeseran kepada umat perjanjian baru, di mana sebagai bukti bahwa kalau manusia itu memang berdosa dengan lebih mencintai dunia ini dan menerima hukuman, Tuhan Yesus diutus untuk membereskan masalah itu dan untuk menunjukkan betapa mulianya Allah itu, sehingga dia patut mendapatkan pengabdian kita yang total. Dan kalau kita mengabdi kepada Allah, kita akan dicukupi kebutuhan kita. Dan Tuhan akan menyediakan tempat yang mulia di hadiratnya suatu hari kelak. Tetapi bukan di dunia ini. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan karunia jasmani banyak, mungkin kelancaran, tetapi akan ada masa pencobaan, akan ada masa kesusahan, akan ada masa-masa pengujian atau pemurnian untuk memurnikan iman kita. Jadi saudara, kalau Anda masih khawatir tentang kebutuhan sehari-hari Anda, periksalah di mana hatimu berada. Siapakah yang menjadi Tuan atas hidupmu? Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu adalah alternatif, satu-satunya alternatif. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Belajar untuk mengabdi kepada Tuhan sepenuh hati dan sambil bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan akan mencukupi. Ya, dan kita hidup dalam penuh pengabdian kepada Allah kita. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.